حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله واتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati ataupun engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang mati ini adalah keniscayaan, satu hal yang pasti akan kita rasakan semua. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap diri pasti akan merasakan kematian. Dan kadang lupa kita menerjemahkan ayat ini. Setiap orang akan mati, ya betul. Tapi ada satu kata yang terlewat, bahwa di sana ada kata dha'iqah. Dha'iqah itu artinya rasa. Berarti mati itu ada rasanya. Apakah dia rasanya sakit? Apakah dia rasanya enak? Apakah dia rasanya tidak apa-apa? Tapi kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap diri, setiap yang bernyawa, setiap makhluk Allah, wabil khusus yang namanya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua akan merasakan yang namanya mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah Allah yang awalnya kita mati lalu menghidupkan lagi, alladzi yumitukum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Dulu kita tidak ada, lalu Allah adakan. Dulu kita mati, lalu Allah hidupkan di muka bumi ini. Dan nanti tsumma yumitukum, Allah akan matikan lagi kita. Setelah mati Allah akan hidupkan lagi nanti di alam akhirat. Kita sudah mengalami dua kematian dan nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah dengan dua kehidupan, dan kehidupan kita yang terakhir adalah kematian. Dan kematian adalah salah satu hal yang pasti terjadi, tapi waktu dan kapannya, di mananya itu adalah rahasia hakul katim Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan kematian yang harus kita takutkan, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Dan yang namanya mati adalah sesuatu yang sangat rahasia. Kadang kita merasa sehat, Allah ambil besok. Ada orang yang masih muda, Allah ambil. Ada yang sudah tua dulu waktunya dan terus masih itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal dalam menghadapi kematian ada tiga hal yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk menjemput dan untuk kita pasti semua menghadapi kematian. Apa yang pertama yang harus kita persiapkan diri dalam menghadapi kematian itu? Yang pertama adalah persiapkan diri dengan amal yang soleh. Bagaimana Allah berfirman, Tabarakallah alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ahsanu amala, siapa amal yang terbaik, siapa yang telah membawa bekal yang terbaik untuk menghadapi kematian. Jangankan untuk kematian, kalau kita mau pergi dari Tasik ke Jakarta, pasti yang kita inginkan mempunyai bekal yang cukup. Bisa jadi di tengah jalan kita kehabisan bensin, harus beli bensin. Mungkin saja di tengah jalan kita lapar, harus makan, dan itu harus punya bekal. Apalagi kita meninggal, yang harus kita persiapkan, kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Persiapkan dari sekarang amal yang terbaik, amal-amal soleh, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan mempunyai amal baik, amal soleh yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, persiapan yang kedua dalam menghadapi kematian, carilah amal-amal yang bisa terus-menerus mengalir ketika kita sudah meninggal. Ada satu hadis yang populer yang Allah beritakan, yang Kanjeng Nabi beritakan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Setiap Bani Adam, setiap umat manusia ketika meninggal terputuslah amalnya, berhenti ketika meninggal, tidak ada urusannya kecuali tiga hal yang akan terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Boleh jadi kita banyak hartanya, cepat dan sekarang kita tabungkan harta kita untuk kita jemput nanti di akhirat. Dengan cara apa? Sedekah jariyah.
sedekah yang dapat mengalirkan harta kita, bukan hanya berguna di dunia, tapi berguna bekal kita nanti di akhirat. Bangun bangunan umum, masjid, sarana pendidikan, jembatan, dan lain sebagainya yang sekiranya itu dapat dimanfaatkan halayak umum, mari kita ambil andil di dalamnya, karena harta kita yang kita sedekahkan, jariahkan itu adalah itu yang sebenar-benarnya harta yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mempunyai ilmu, silahkan ajarkan ilmu sampai paham, sampai berguna ilmu itu. Punya murid, punya mahasiswa, punya santri, dan lain sebagainya, sehingga manfaat dengan ilmu yang kita sampaikan lalu diamalkan, itu pun amalnya dan ilmunya serta pahalanya akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, waladun sholihin ya Allah, mempunyai anak yang soleh. Pastikan dari sekarang lihat wajah anak kita. Apakah wajah anak kita ini dia yang akan menyelamatkan kita atau tidak? Apakah wajah anak ini atau wajah anak kita ini yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal atau tidak? Atau sebaliknya, anak kita jauh dari kita, bahkan menjadi beban bagi kita nanti sudah mati. Pastikan dari sekarang bahwa anak yang soleh itu adalah amal jariah, itu adalah pahala jariah yang akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan persiapan kematian yang ketiga adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikan aku mempunyai husnul khatimah, akhir yang baik, dan jadikan aku mempunyai akhir yang jelek. Banyak kisah-kisah orang yang tadinya baik di awal, di tengahnya baik, tapi ketika menghadapi kematian dia dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Jangankan bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan sengsara, dia mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, jelek akhirnya. Dan minta kepada Allah, mudah-mudahan kita sebelum meninggal bisa bertaubat dan bisa mendapatkan pangkat husnul khatimah. Mudah-mudahan dalam menghadapi kematian dan entah kapan kita akan dijemput oleh Allah, minimal 3 persiapan ini. 1, persiapkan bekal yang baik, yaitu amal yang soleh. Yang kedua, cari pahala yang terus menerus setelah kita meninggal pun pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik بزادك وكمالك على سيد عبادك وصلاه ربك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna likulli
قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم حوّن علينا في شكرة الموت وتوبة قبل الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة